Diceritakan Raden Wijaya yang merupakan keturunan dari Kertanegara dihadiahi tanah di hutan tarik oleh Jayakatwa. Beserta dengan para prajuritnya, ia sedang mencari lahan yang cocok untuk mendirikan sebuah kerajaan. Namun di tengah perjalanannya, Raden Wijaya berkehendak untuk beristirahat. Patiku, hari ini matahari sangatlah terik. Janganlah, marilah kita beristirahat sejenak di tempat. Baik, Baginda. Prajurit sekalian, perjalanan kita hentikan sejenak. Mari kita beristirahat bersama-sama. Baik, Yang Mulia. Semua prajurit pun beristirahat. Sembari beristirahat, beberapa prajurit membabat hutan dan ada juga yang mencarikan makanan berupa buah-buahan hutan. Dan buah-buahan itu untuk Raden Wijaya dan untuk yang lainnya. Baginda, ini ada sedikit buah untuk Baginda makan. Oh, terima kasih Patiku. Memang aku ini sedikit lapar. Tiba-tiba terlintas di pikiranku bahwa kerajaan yang akan kudirikan ialah bernama Majapahit, yang berasal dari buah maja yang rasanya pahit. Setelah kerajaan Majapahit berjalan, Raden Wijaya memiliki patih yang bernama Ranggalawe dan Lembuswara. Diceritakan Raden Wijaya sedang berbincang dengan keduanya. Wahai pati-patiku, berjanjilah kalian akan setia kepadaku dan rakyat Majapahit. Apakah bisa dimengerti? Siap, mengerti. Usai mengobrol, ternyata Ranggalawe dan Lembuswara merencanakan pemberontakan untuk merebut tahta kerajaan dari Raden Wijaya. Temanku, aku tidak puas dengan kedudukan yang diberikan Raden Wijaya kepadaku. Aku sudah tidak sabar untuk merebut tahtanya. Benar, aku juga. Akan banyak prajurit yang akan membantu kita. Akhirnya, pemberontakan pun terjadi. Ranggalawe dan Swara berhasil mengambil suara masyarakat. Tanpa sepengetahuan sang Raden, masyarakat mengkhianati dia. Aku sudah muak dengan perintah-perintahmu. Apa maksudmu prajurit? Diam! Siapa untuk mati? Menyerahlah kau Wijaya. Kedua kamu telah berakhir. Anakku, usiamu telah menginjak angka 23. Bukankah sekarang adalah waktu yang tepat? Waktu yang tepat untuk apa, wahai bunda? Tentu saja untuk mencari seorang permaisuri untukmu. Seorang raja sudah pasti membutuhkan seorang pendamping. Apalagi kerajaan sudah pasti membutuhkan penerus tahta. Untuk seorang pendamping, Paman Gajah Mada lebih cukup dari itu. Lihatlah Majapahit, begitu besar karena kerja keras Paman Mahapati. Akan tetapi, ibunda, aku kerap kali merasa kesepian dan sedih.
Oleh karena itu anakku, ibu telah memanggil seorang pelukis kerajaan, Sungging Prabangkara. Seru Tribuana memanggil Sungging Prabangkara. Juru gambar istana yang baru saja pulang berkeliling Nusantara mencari sosok gadis impian untuk dilukis. Sungging Prabangkara mendekat pada Sri Baginda dengan menyembah. Paduka, hamba telah berusaha untuk mendapatkan gambar seorang gadis yang kiranya Paduka berkenan untuk menjadikan seorang permaisuri. Tak usah bersusah-susah, Paman. Walaupun jodoh, nanti juga akan datang dengan sendirinya. Bolehkah saya melihat hasil lukisan Paman? Tentu tuanku, ini hasil karyaku. Lihatlah. Prabu Hayam Wuruk mengamati lukisan-lukisan yang dibawa oleh Sungging Prabangkara secara satu persatu. Gadis-gadis yang ada di dalam lukisan itu cantiknya bukan main. Ada yang berasal dari Mataram, ada pula dari Melayu, serta dari Dompo. Seusai melihat lukisan-lukisan tadi, Hayam Wuruk bungkam. Namun, dia segera tersenyum. Paman, aku ingin minta maaf. Sejujurnya, tak ada satupun gadis dalam lukisan Paman yang dapat menarik hatiku. Tapi, terhadap apa yang Paman lakukan, aku mengucapkan banyak terima kasih. Tidak bisa begitu, Paduka. Hamba akan berkeliling Nusantara lagi, mencari gadis cantik untuk hamba lukis. Tidak perlu repot-repot. Pergilah ke Sunda Galuh. Aku dengar putri di sana sangat cantik. Tidak mungkin anakku tidak tertarik. Sungging Prabangkara, pergilah ke Sunda Galuh siang ini juga. Akan kuikut sertakan Gajah Anggong dan Patih Magi. Baik Ibu Suri, hamba akan berangkat siang ini juga. Pelayan. Ada apa Ibu Suri? Tolong carikan aku Gajah Mada. Aku perlu berbicara dengannya. Baik Ibu Suri. Sungging Prabangkara meninggalkan pendopo untuk berkemas pergi ke Sunda Galuh. Prabu Hayam Wuruk hanya termangu sembari geleng-geleng kepala. Sementara itu, Mahapati Gajah Mada yang diminta untuk bertemu dengan Tribuana melakukan pertemuan di istana Ibu Suri. Hamba mengatur sembah Ibu Suri. Ada apa Ibu Suri memanggil hamba kemari? Aku ingin meminta pendapatmu ke Kang Mahapati. Utarakan saja. Gajah Mada, aku telah memerintahkan Gajah Anggon dan Patih Madu untuk mengawal kepergian Sungging Prabangkara ke Sunda Galuh siang ini. Rencananya, anakku Hayam Wuruk akan kunikahkan dengan putri Raja Sunda Galuh. Yang kudengar, dia sangat cantik. Bagaimana pendapatmu? Sejujurnya, saya kurang setuju apabila Putri Sunda Galuh dijadikan permaisuri. Sunda Galuh adalah satu-satunya wilayah yang belum bergabung dengan Majapahit. Hamba telah memberikan waktu kepada Sunda Galuh untuk memutuskan bergabung dengan Majapahit atau hamba sendiri yang akan mendirikan pasukan untuk mengilas mereka. Aku minta kau untuk tidak gegabah, Gajah Mada. Hamba hanya memberikan pendapat, Tuan Putri. Mohon maaf. Hamba tidak punya banyak waktu. Hamba undur diri. Mendengar jawaban Gajah Mada, Tribuana cemas. Ia tak ingin pertumpahan darah itu terjadi. Sementara itu, utusan Majapahit yang akan berangkat ke Sunda Galuh baru saja berangkat. Nan jauh di barat, di Sunda Galuh,
Seorang emban istana sedang termangu di tengah hutan. Emban itu termangu karena melihat seorang laki-laki muda yang tampak sedang melukis sesosok wanita. Karena penasaran, sang emban pun mendekat. Emban itu bernama Britaya. Hei Tuan, kau sedang melukis siapa? Apa kau tidak kenal dengan sosok yang sedang kulukis ini? Beliau adalah sosok gadis yang paling cantik di dunia ini dan aku sangat mencintainya. Kau amat kurang ajar. Kau akan kuadukan pada istana. Kau akan dihukum karena telah melancang melukis putri Sunda Galuh tanpa izin. Aku tidak takut. Britaya dengan bergegas segera kembali ke istana untuk melaporkan kejadian tadi pada Dyah Pitaloka. Tuan Putri, aku ingin memberitahumu. Seorang pria lancang telah melukis dirimu di dalam hutan. Kupikir tidak apa-apa, tapi aku cukup penasaran dengan lukisannya. Britaya, tolong pastikan jalan menuju hutan aman. Aku akan melihat lukis itu dengan cara menyamar. Baik Tuan Putri, tapi saya meminta agar Tuan Putri hati-hati. Dia orang tak dikenal, mungkin saja dia orang yang buruk. Sekian pemberitahuan saya Tuan Putri. Dyah Pitaloka mengangguk. Sosoknya yang sangat anggun membuat harismanya tak terkalahkan oleh siapapun. Wajahnya amat jelita bagai jelmaan bidadari. Setelah berhasil menyusup keluar istana, Dyah Pitaloka pun tiba di tengah hutan dan bertemu sang pelukis. Di mana pelukis itu? Dyah Pitaloka, aku mencintaimu. Secara mengejutkan, sang pelukis meluapkan emosinya. Dyah Pitaloka yang kaget, kemudian terdiam dan terhenyak. Ada sesuatu yang tak biasa. Dadanya mengombak, matanya berbinar. Benar-benar perasaan yang aneh dan asing. Dyah Pitaloka memutuskan untuk mendekat. Kakang, kau sangat manis. Jadilah kekasihku. Tidak bisa Tuan Putri, kita hanya sebatas rakyat jelata dan ratu. Aku tidak mau dicemoohi oleh rakyat kerajaan. Baiklah, mari kita menjadi teman saja. Baiklah Tuan Putri, Namamu siapa, Kakang? namaku adalah Sanescara. Ketahuan kalian, apa yang sedang kalian berdua lakukan di hutan? Aku hanya bertemu dengan Sekar Kedaton. Dasar tak tahu diri, beraninya kau berhubungan dengan Sekar Kedaton. Aku mencintai Dyah Pitaloka. Risik dasar rakyat jelata, mampus kau! Kakang! 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 Kakang bangun, Kakang! Dyah Pitaloka, Kakang! tolonglah ambil lukisan itu di tengah hutan. Baiklah, Kakang. Tunggu sebentar istriku.
Ada perlu apa kau kesini? Hormat kami, Paduka. Ada apa? Kami dari kerajaan Majapahit. Kamu dari Majapahit? Pasti kamu udah jauh-jauh dari Majapahit ingin menyampaikan sesuatu, bukan? Silakan, berdiri. Utarakan. Kami dari kerajaan Majapahit mendapat titah dari Sri Baginda Hayam Wuruk untuk melukis Karpedaton Sunda Galuh yaitu Dyah Pitaloka. Kebetulan pimpinan kami sedang membutuhkan permaisuri. Tentu saja, boleh. Iya, coba saja dulu. Mungkin saja nanti akan baik ke depannya. Kami sama sekali tidak melarang. Terima kasih atas keterbukaan Sunda Galuh kepada kami. Tapi tentu saja, ini semua kembali lagi ke Dyah Pitaloka. Mari saya panggilkan Dyah Pitaloka. Pelayan. Ada apa, Bang? Tolong panggilkan Dyah Pitaloka kemari. Ada apa, Ayahanda? Begini putriku, Patih ini datang jauh-jauh dari Majapahit. Ia datang ke sini bermaksud untuk melukismu. Tidak usah repot-repot, Paman. Aku sudah memiliki lukisan diri kecil. Akan kubawa ke sini. Ini, Paman, lukisannya. Wah, bagus sekali lukisan ini. Siapa yang melukisnya? Sejujurnya, aku belum pernah melihat lukisan sebagus itu. Aku belum pernah bertemu dengan pelukis yang bisa melukis anakku, putriku dengan sebagus itu. Baiklah, Paman. Jika kau menyukai lukisan itu, silahkan dibawa. Baiklah, Tuan. Terima kasih. Saya pamit. Setelah bertemu ke Sunda Galuh, para patih itu kembali ke Majapahit sembari membawa lukisan Saniskara. Sesampai di sana, mereka segera menghadap Hayam Wuruk. Tanpa basa-basi, lukisan itu diserahkan kepada Hayam Wuruk. Ia terkejut. Ia kagum melihat keanggunan Dyah Pitaloka. Hatinya berdegup kencang hanya karena melihat lukisannya saja. Prabu Hayam Wuruk benar-benar merasakan sesuatu yang tak biasa. Ia terus memandangi lukisan itu sembari mengelus-ngelus, seakan-akan gambarnya nyata. Hayam Wuruk yang tak pernah jatuh hati, akhirnya menemukan wanita impiannya. Ia segera mengumumkan ke seluruh istana untuk menyiapkan pesta pernikahan untuknya. Sore itu pula, rombongan berangkat menuju Majapahit. Kapal rombongan Sunda Galuh menepi di pinggiran Sungai Brantas setelah melewati Surabaya. Sesampainya di Majapahit, rombongan Sunda Galuh memasuki area lapangan Gubat. Lapangan Gubat adalah arena terbuka yang letaknya di utara pusat kota Majapahit. Waktu yang ditempuh untuk mencapai pusat kota dari tempat itu kurang lebih selama 30 menit dengan berkuda. Karena di pinggir lapang terdapat banyak pohon rimbun, Maharaja memutuskan untuk beristirahat di tempat itu. Namun, tanpa diduga, rombongan Sunda Galuh dihadang oleh pasukan pimpinan Gajah Mada. Sunda Galuh, bersiaplah untuk mati. Serang! Wah! Pertempuran tak terhindarkan. Kekacauan pun terjadi. Peperangan berjalan secara berat sebelah karena terjadi bentrok yang tidak seimbang antara pasukan pengawal Sunda Galuh dan satu batalion prajurit Majapahit. Mereka membawa persenjataan ala kadarnya karena memang tidak bersiap untuk berperang. Tetapi orang-orang Sunda Galuh tetap melawan demi membela harga diri. Maharaja Linggabuana dan Patih Suradipati tewas akibat serangan itu.
permaisuri melakukan bunuh diri untuk menyusul kematian suaminya, sekaligus menjaga agar kehormatannya tidak dijamah